tadi cuplikannya kita udah saksikan sama-sama ya, mudah-mudahan kita terhindar dari maksiat ya, Masya Allah ya. Berlumur dosa di akhir zaman, iya. Bahkan sekarang sering dibuat jargon atau kalimat tren. Ih, aku tuh berdosa banget loh. Dosa buat seneng gitu ya, nauzubillah min dzalik. Bahkan ada yang bilang gini, ih aku tuh iblis banget loh buat kamu gitu. Nah, ada yang gitu ya. Ih, aku tuh setan banget loh buat kamu. Aku godain kamu tiap hari. Jadi ini kalimat-kalimat seperti ini dibuat tren. Sehingga akhirnya mereka nggak sadar bahwa dirinya dalam keadaan berlumur dosa. Baik Kiai, Baik, iya agak di dalam Kiai itunya Kiai. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kiai. Nah ini kadang-kadang jadi dilema Kiai. Apa ya? Pada saat kalimat-kalimat trending ini akhirnya mendekatkan kita jadi bangga pada saat kita berbuat dosa. Nah mohon apa namanya ilmunya Kiai. Kira-kira semoga kita semuanya jadi semangat lagi untuk menjauhi maksiat Kiai. Ya, dosa ini sesuatu yang sepele, tidak nampak, tapi berat di hadapan Allah. Maka mari kita bersama-sama menguraikan apa itu dosa. Agar kita terlepas dan diselamatkan dari Allah dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minina wat tawwabina wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Ini tandanya masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas segala salah dan dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab dosa yang setiap hari kita kerjakan tidak mungkin bisa terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Dengan kita kembali kepada Allah, mengakui eksistensi Allah dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan dan kekhilafan kita yang kita lakukan demi untuk memperturutkan nafsu kita. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui apa itu dosa. Dosa yang dalam bahasa Arab adalah az-zambu, itu selalu seringkali kita menggunakan dalam bentuk jamak. Dzunub. Maka kalau doa biasanya kita menggunakan kalimat Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita sering menggunakan bentuk jamak dari doa? Karena dosa yang kita lakukan tidak pernah satu. Selalu kita mengerjakan dosa itu beruntut, berangkai. Sehingga ketika kita minta ampun, kita menggunakan kalimat dosa-dosa yang banyak. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa-dosa yang banyak yang masih aku kerjakan. Allah senang dengan orang-orang yang masih mengakui dosanya. Tapi Allah murka kepada orang-orang yang justru tidak mau mengakui dosa, bahkan membanggakan dosa. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ali, bagaimana hari ini yang menjadi trending topik di semua platform sosial media, orang malah bangga dengan dosanya. Kata Ebit, mereka bangga dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Islam melihat orang yang bangga dengan dosa-dosanya ini sebagai orang-orang yang paling hina. Sebab dalam satu riwayat disebutkan, orang yang bangga dengan dosa-dosa yang dikerjakan di atas muka bumi ini, maka ia akan tersungkur, menangis, terseduh-seduh ketika dia ditarik oleh Allah menuju api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad menegaskan bahwa orang-orang yang menangis ketika dia melakukan dosa, lalu kemudian diiringi bertaubat kepada Allah, maka ia akan tersenyum, tertawa, senang ketika dia ditarik oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang bangga, senang, bahkan mengagung-agungkan dosanya di sosial media,
disebutkan saya sudah begini, saya sudah begitu. Senang. Karena mungkin dengan mengaku dosa lebih banyak lagi follower yang akan datang. Maka ia tidak menunggu di akhirat kelak. Masuk kubur pertama kali dia akan tersungkur menangis terseduh-seduh karena dia akan merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berbangga dengan dosa. Karena orang yang berbangga dengan dosa tandanya hatinya orang itu betul-betul keras. Tandanya orang-orang itu tidak ingin mendekat dengan Allah. Tandanya orang-orang itu ingin lari dari rahmatnya Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Allah mencintai orang-orang yang mau kembali kepadanya. Karena dengan bertobat dan kembali kepada Allah, potensi dosa-dosa yang dikerjakan bisa dihapuskan. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah sangat menerima taubatnya orang-orang yang mau bertobat karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dosa yang keluar dari lisan kita, dosa yang keluar dari pandangan mata kita, dosa yang keluar dari tangan, anggota tubuh kita semuanya begitu ringan kita kerjakan di akhir zaman kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita sudah melakukan dosa besar, apa yang harus kita kerjakan? Apakah masih ada pintu tobat? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah mencintai umatnya sampai meminta kepada Allah agar taubatnya umat Rasulullah tidak menunggu hari, tidak menunggu jam, tapi hanya sampai ketika roh di tenggorokan. Ini keindahan dan kemuliaan umatnya Rasulullah SAW. Maka betapa taubat yang dilakukan oleh seseorang ini adalah kunci apakah dia akan bahagia di dunia atau bahagia nanti sampai di akhirat kelak. Atau sebaliknya, dengan tidak mau tobat dia akan sengsara di dunia, bahkan lebih sengsara lagi nanti di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita sudah berdosa kepada Allah, tetapi masih ada pikiran, rahmat Allah lebih luas, rahmat Allah ausa min azabihi, dari azab yang akan diturunkan, lalu kita bertobat, insya Allah potensi dosa-dosa kita akan terhapus. Walaupun itu dosa besar, betul, walaupun itu dosa besar. Maka cara menghadapi kalau kita berdosa yang sangat besar, membunuh misalnya, berzina, minum minuman keras, bahkan mungkin ada dari saudara kita yang sempat murtad, keluar dari Islam, tapi kemudian mendapatkan hidayah kembali. Dia taubatan nasuha, Allah masih menerima taubatnya sebelum roh sampai tenggorokan. Tetapi bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Kalau kita masih merasa sering berdosa, tapi dosa itu tidak tergolong dosa kecil, misalnya kita berjalan-jalan ke mal, berjalan-jalan ke pasar, masih melihat orang-orang yang tidak menggunakan jilbab, tidak menutup aurat. Bahkan kita masih suka mendengar omongan-omongan orang yang menjelekkan orang lain, ghibah dan namimah. Itu dosa-dosa kecil. Bagaimana cara kita menghapusnya? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Iringi dengan amal-amal kebaikan. Habis kita melihat itu, kita istighfar kepada Allah. Minta ampun, ya Allah ampuni salah dan dosa saya. Ampuni kekhilafan saya, sambil berkeinginan untuk tidak mengulang lagi. Sambil kemudian diiringi dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salat misalnya, zakat, sedekah. Kenapa? Karena al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Insya Allah dengan istighfar dan kebaikan yang terus-menerus kita tumpuk, dosa-dosa kecil ini akan terhapus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa itu ukurannya sederhana. Dalam satu riwayat disebutkan, kalau kamu ingin tahu sesuatu itu berdosa atau tidak, ada dua pendekatan. Pertama, lihat ketentuan syariat itu dianggap melanggar atau tidak. Syariat itu jalan. Jalan itu artinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diteladankan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu sesuatu itu melanggar ketentuan Allah dan ketetapan Allah, maka lihat Al-Qur'an dan Sunnah. Melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berarti dia melanggar ketentuan Allah, yang artinya dia berdosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana Rasulullah menggambarkan orang itu berdosa atau tidak? Ma haka fi sadrik. Atau riwayat lain, ma yashikku sadrak.
Kalau engkau merasakan ada sesuatu yang menyesakkan di dada ketika mengerjakan sesuatu, berarti itu dosa. Maka jauhilah dosa, karena dosa ini yang akan menjadikan kita menjadi manusia hina fid dunya, manusia hina, lebih hina dan hina lagi di akhirat kelak. Karena pendosa tempatnya di neraka jahanam. Tidak mungkin seseorang masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dijilat oleh api neraka sampai tuntas. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah minadz-dzunubil kaba'iri was saghair. Amin. Allahumma Amin. Ya hati-hati dengan jargon-jargon yang akhirnya menyesatkan kita ya. betul. Aku happy banget deh. Aku berdosa banget deh. Tapi happy ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini Masya Allah. Kiai mohon izin ada pertanyaan dari @a_ahmad. Ahmad. Nah, bagaimana caranya biar kita itu lepas dari maksiat Ustadz? Karena rasanya sangat mudah kita melakukan maksiat. Bahkan tak jarang merasakan bahagia. Ketika maksiat. Maksiat. Masya Allah. Bagaimana cara kita terlepas dari maksiat dan berbuat dosa? Pertama-tama yang harus kita lakukan agar kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah adalah sadari bahwa diri kita hamba yang hina yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari kita ini hina, butuh pertolongan Allah, maka tidak mungkin keluar dari diri kita kesombongan yang akhirnya mudah mencaci maki orang, mudah merendahkan orang, mudah membuat orang lain terhinakan. Kenapa? Karena menghinakan orang lain, mencaci maki orang lain adalah bagian dari kesombongan yang itu dibenci oleh Allah karena bentuk perilaku itu adalah kemaksiatan dan dosa. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa kita ini hina, selalu minta pertolongan kepada Allah, sadari bahwa setan setiap saat tidak akan pernah melepaskan kita dari ketergelinciran. Karena janji setan hanya satu, setan akan menggelincirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, cara kita terlepas dari dosa adalah kita senantiasa berlindung kepada Allah dengan baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, berbanyak gitu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya terus-terusan kita baca, insya Allah akan jadi amalan yang baik buat kita ya. Baik, insya Allah kita akan membahas lagi nih. Aduh, ini masih tentang dosa lagi nih. Tapi dahsyatnya fitnah dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.